Ada keseimbangan antara kekuatan dan estetika pedang. Panjangnya sekitar 2 meter. Ini adalah sebuah karya yang tidak dapat dibuat tanpa tingkat keahlian tertentu. Ini pasti hasil karya seorang pandai besi terkenal. Tampaknya mengingatkan pada gaya Clear Sky Sect. Xiao Chen terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ini bisa melihat begitu banyak informasi hanya dengan melihat pedangnya. Namun, Clear Sky Sect sudah menjadi topik yang tabu. Jika lelaki tua ini ingin menggali lebih dalam, Xiao Chen bisa mendapat masalah. Senior pasti bercanda. Sekte Langit Cerah telah lama dihancurkan. Bagaimana pedangku bisa dibuat dengan gaya Clear Sky Sect? Xiao Chen berusaha menyangkal masalah tersebut. Orang tua itu mengembalikan Lunar Shadow Saber kepada Xiao Chen dan tersenyum tipis. Anak muda, jangan terlalu bersemangat untuk menyangkal sesuatu. Saya belum memverifikasi apapun. Anda harus belajar menahan diri. Hanya dengan melakukan itu Anda dapat bersembunyi dengan lebih baik. Ketika Anda terburu-buru menyangkal sesuatu, Anda hanya akan mengekspos diri Anda sendiri. Meskipun Sekte Langit Cerah telah dihancurkan, banyak senjata mereka telah diwariskan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Orang tua ini tidak peduli dengan masalah ini. Xiao Chen tertegun saat menerima Lunar Shadow Sabre. Dia memandangi wajah ramah lelaki tua itu dan merasakan ketakutan tertentu. Lelaki tua itu tampak tak terduga. Xiao Chen tersenyum malu-malu, berkata, "Terima kasih banyak atas pelajaran senior. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sarungnya? Saya hanyalah seorang lelaki tua, saya kebetulan hidup lebih lama. Saya tidak layak memberikan pelajaran apapun. Sedangkan untuk pedangmu, aku sudah memiliki sarungnya yang sudah jadi." Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan sarungnya yang berdebu dari lemari sebelum menyekanya dengan lembut. Orang tua itu memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, sudah jelas itu bukan sekedar sarung pedang biasa tapi juga benda yang memiliki nilai sentimental baginya. Setelah beberapa saat, dia memberikan sarung kuno kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerima sarungnya dan mencobanya. Lunar Shadow Sabre sangat pas. Saat Lunar Shadow Saber ditempatkan di sarungnya, ia kehilangan seluruh auranya. Jika Xiao Chen tidak memegangnya di tangannya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Orang tua itu mengungkapkan senyuman di wajahnya sementara Xiao Chen mengungkapkan keterkejutannya. Ini kebetulan sekali, sarungnya sepertinya dibuat persis dengan spesifikasi Lunar Shadow Sabre. Tepatnya, hingga milimeter, tidak ada ketidaksesuaian sama sekali. Sepertinya ia telah duduk diam di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menunggu Lunar Shadow Sabre muncul. Xiao Chen pulih dari keterkejutannya. Meski merasa aneh, dia sangat puas dengan sarungnya. Dia bertanya, berapa harga sarungnya? 10 batu roh kelas rendah. Xiao Chen tertegun beberapa saat sebelum dia tertawa, "Senior, kamu pasti mengatakan jumlah yang salah, atau aku mendengar jumlah yang salah. 10 batu roh tingkat rendah sudah cukup untuk membeli senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi. Bagaimana sarungnya bisa begitu mahal? Apakah kamu merasa itu tidak layak? Anak muda, harga ini sungguh tidak mahal. Rasakan baik-baik, apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda?" Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali, dia hanya tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh. Orang ini benar-benar jahat, sepertinya dia bertekad untuk membuat kesepakatan ini. Xiao Chen berpikir dengan penuh kebencian pada dirinya sendiri. Meskipun 10 batu roh kelas rendah tidak berarti apa-apa baginya, dia tidak bisa mengeluarkannya begitu saja untuk digunakan. Xiao Chen hanya berhasil mendapatkan 20 batu roh kelas rendah dari Yan Qianyun. Akhirnya, Xiao Chen dengan enggan menyerahkan 10 batu roh kelas rendah. Dia sangat menyukai sarungnya dan tidak mau ketinggalan. Anak muda, karena kamu sudah menyarungkan pedang itu, jangan mencabutnya begitu saja. Jika ada orang di paviliun Sabat Surgawi yang mengetahui tentang warisan Kaisar Guntur, Anda akan mati secara tragis. Ketika Xiao Chen, yang sudah berjalan ke pintu, mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti. Punggungnya dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan berbalik. Ada jejak niat membunuh di matanya saat dia menatap lelaki tua itu, yang masih tersenyum. Dia menggenggam gagang pedangnya bersiap untuk bergerak. "Orang tua, sepertinya kamu tahu terlalu banyak." Xiao Chen memperhatikan lelaki tua itu dengan penuh perhatian. Dia sangat terkejut, warisan Kaisar Guntur adalah salah satu rahasia terbesarnya.
Rahasia ini bahkan lebih penting daripada Azure Dragon Martial Spirit. Kaisar Guntur memiliki banyak musuh saat dia masih hidup. Dia menghilang di tahun-tahun terakhirnya, dan akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang aneh. Ada banyak keraguan mengenai dirinya. Orang tua ini hanya melihat Lunar Shadow Saber, dan dia menemukan identitasnya. Sungguh mengejutkan. Jika rahasia dirinya memiliki warisan Kaisar Guntur terungkap, mengingat kekuatan dan dukungannya yang tidak mencukupi, ini bukan hanya berarti tidak mendapat tempat di negara Qin besar. Hal ini akan terjadi di seluruh dunia. Para ahli dari generasi senior tidak akan mampu menahan godaan untuk mengambil tindakan. Di depan niat membunuh Xiao Chen yang tidak disembunyikan, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis, "Teman mudaku, sepertinya kamu sedikit tidak menghormati orang yang lebih tua. Ini tidak bagus." Sial, tepat setelah lelaki tua itu berbicara, pintu toko tiba-tiba tertutup. Begitu pintu ditutup, toko menjadi gelap. Xiao Chen mengamati sekelilingnya dan terkejut menemukan semua rak di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan tanpa batas, dia tidak bisa melihat akhirnya. "Kakak," Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari sarungnya, cahaya dingin bersinar di bilahnya saat dia mengeksekusi menggambar pedang. Xiao Chen melompat ke udara, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan menyerang orang tua itu. Orang tua itu masih berdiri di sana tanpa mengubah ekspresinya. Namun, Xiao Chen merasa jarak antara mereka adalah 90.000 km, 180.000 li. Tubuhnya tergantung di udara saat dia mempertahankan posisi yang sama seperti saat dia menghunus pedangnya. Sepertinya dia telah berpindah jarak yang sangat jauh, namun jaraknya dengan lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Dia jelas berada di depannya. Namun, sepertinya dia berada lebih jauh dari Cakrawala, jarak yang tidak akan pernah bisa dia capai. Sebuah dunia kecil sebenarnya muncul di sini. Selain itu, wilayah kecil ini dapat dikendalikan. Xiao Chen memandangi wajah tenang lelaki tua itu, mungkinkah lelaki tua ini seorang sage? Keluar dan tenangkan dirimu. Belajarlah untuk menghormati orang yang lebih tua di masa depan. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang tak tertahankan terbang keluar. Xiao Chen didorong mundur dengan kecepatan ekstrim. Suara angin menderu-deru di telinganya. Bang! Xiao Chen sepertinya melewati beberapa bidang dimensi, dan mendarat di tanah dengan keras. Dia mendongak dan menemukan dia terbaring di jalan besar. Orang-orang yang lewat memandangnya dengan cara yang aneh. Dia dipandang sebagai orang bodoh. Xiao Chen segera bangkit dan memeriksa tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali, jelas sekali lelaki tua ini menunjukkan belas kasihan. Menciptakan dunia kecil dan mengendalikan hukum ruang angkasa, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para sage. Apakah pria itu benar-benar seorang sage? Xiao Chen merasa ini tidak mungkin. Perasaan yang diberikan pria ini padanya hanya sedikit lebih kuat dari Ying Yue. Dia paling banter adalah seorang raja bela diri, dia jelas bukan seorang martial sage. Memperluas rasa spiritualnya, Xiao Chen menutup matanya dan mengendalikannya untuk memasuki toko lelaki tua itu. Aura yang kuat muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menemukan asal mula aura yang kuat. Ada sebuah kotak persegi panjang di toko. Ketika sense spiritualnya mencoba memasuki kotak itu, dia menemukan penghalang tak berbentuk yang menghalangi sense spiritualnya. Xiao Chen tidak pasrah dan mencoba beberapa kali, setiap kali gagal. Akhirnya, dia memfokuskan rasa spiritualnya pada lelaki tua itu. Dia kemudian mengerutkan kening, dia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, pria ini tidak memiliki roh bela diri di tubuhnya. Namun, auranya dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah ahli alam Martial King. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Dia pernah menjadi seorang ahli, tetapi jiwa bela dirinya telah dihancurkan oleh seseorang, melumpuhkannya. Meski begitu, Xiao Chen masih merasa takut terhadap lelaki tua itu. Jika itu bukan senjata suci lengkap di dalam kotak kayu, maka itu adalah harta karun rahasia tingkat raja. Di dalam toko, lelaki tua itu tidak ada bandingannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya karena lelaki tua itu tidak mengungkapkan niat jahat apapun, dia tidak perlu membuang waktu untuk hal ini.
Dia berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Chen masih tidak bisa tetap tenang. Ada begitu banyak tokoh seperti itu di Sabre City, apakah mereka semua memiliki ahli yang tersembunyi di dalamnya? Membawa pemikiran seperti itu, Xiao Chen tanpa sadar masuk ke toko lain. Pemilik toko ini adalah seorang pria parubaya. Xiao Chen menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. "Adik, apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli?" Pria parubaya itu bertanya dengan suara bergetar, dia merasa merinding ketika Xiao Chen menatapnya. Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen kembali sadar. Dia merasa hal itu sangat disayangkan, orang ini hanyalah penjaga toko biasa, dan tidak ada yang istimewa dari dia. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan pemiliknya. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa mereka tidak menjual senjata roh kepada orang luar di sini. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya tentang Leng Tianyu. Lagi pula, dengan mencoba membunuh Leng Liusu, dia telah melakukan pelanggaran besar. Dia pertama kali menguji lapangan dengan bertanya, hanya bertanya-tanya, apakah sesuatu yang besar terjadi di Sabre City baru-baru ini. Pria parubaya itu menatap Xiao Chen dalam-dalam. Dia berkata, ada masalah besar yang terjadi di kota Sabre setiap hari. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun, ada kejadian yang sangat mengejutkan beberapa hari yang lalu. Setelah pemiliknya mengatakan itu, dia berhenti. Xiao Chen mengerti dan memberinya uang kertas. Pemiliknya mengambilnya dan melihatnya sekilas, dia menemukan itu adalah uang kertas 10.000 tael perak. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia tersenyum lebar ketika berkata, beberapa hari yang lalu, putra tertua dari guru puncak-puncak Tianyu di pegunungan Lingyun, Leng Tianyu, kembali dari perjalanannya, dia segera menerobos ke dalam formasi jiwa berkabung pedang surgawi. Itu memang tentang Leng Tianyu. Xiao Chen tidak dapat menahan rasa penasarannya, dan dia bertanya, apa yang dia lakukan di formasi jiwa berkabung pedang surgawi. Pemiliknya terkekeh, dia berkata, apa yang dia lakukan? Tentu saja, dia mencoba menggambar pedangnya. Paviliun pedang surgawi memiliki legenda yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Selama seseorang bisa masuk ke pusat formasi jiwa duka saber surgawi dan mengeluarkan senjata sub-ilahi di sana, seseorang akan bisa menjadi master paviliun sabre surgawi. Apakah dia berhasil menariknya keluar? Xiao Chen bertanya, tertarik. Dia tidak menyangka paviliun sabat surgawi memiliki legenda seperti itu merupakan kejutan bagi Xiao Chen. Jika seorang murid sekte pedang berkabut berhasil menghunus pedang itu, akankah dia menjadi master paviliun pedang surgawi? Idenya saja sudah menarik. Pria parubaya itu menghela nafas, itu adalah senjata sub-ilahi, senjata yang hanya kalah dengan senjata ilahi. Ia dapat membelah gunung dan mengguncang langit. Bahkan seorang sage pun harus menghindari pedangnya. Bagaimana bisa menggambar begitu mudah? Selanjutnya, formasi jiwa berkabung pedang surgawi terdiri dari 81 formasi kecil yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk formasi besar. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Untuk mencapai pusatnya, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan ranah kultivasi mereka, tetapi juga pemahaman mereka tentang teknik pedang. Bagaimana dia bisa menjadi seorang master bela diri? Dia terjebak dalam formasi kecil ketujuh. Pada akhirnya, ayahnya harus menyelamatkannya. Masalah ini sekarang benar-benar menarik perhatian Xiao Chen. Dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi kemudian? Adapun kejadian yang terjadi setelahnya, pemiliknya juga tidak yakin. Dia berkata, sedangkan sisanya, hanya ada hal-hal yang saya dengar dari orang lain. Sepertinya Leng Tianyu melakukan pelanggaran, dan ayahnya ingin memenjarakannya. Pada akhirnya, dia melumpuhkan budidayanya sendiri dan mengambil inisiatif untuk memasuki penjara Sabre Paviliun Sabre Surgawi. Mendengar berita ini, Xiao Chen menghela napas lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Tianyu mengunci dirinya di penjara Sabre, sudah cukup baik tidak harus melihatnya di sini. Memegang Lunar Shader Sabre, Xiao Chen menuju kota Sabre. Segera, dia sampai di gerbang kota dan membayar biaya masuk. Metode pembayaran biaya masuk mengejutkan Xiao Chen. Jumlah yang harus dibayarkan ditentukan oleh berat pedang yang dibawa oleh penggarap. Terlepas dari berapa banyak pedang yang Anda miliki atau pangkat dan nilainya, betapapun beratnya, Anda membayar jumlah tersebut.
Pedangnya berbobot 85 jin dan sarungnya berbobot 70 jin. Secara keseluruhan, beratnya 155 jin. Adikku, kamu harus membayar 1155 tael perak untuk memasuki kota. Kedua penjaga di gerbang mengambil lunar shadow saber milik Xiao Chen dari timbangan dan tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya, ini bukan hanya mahal pada tingkat biasa. Dia melihat seseorang membawa 7 pedang besar yang bahkan lebih tertekan, dia didakwa 10.000 tael perak. Namun, dia masih harus membayar uang yang diperlukannya. Xiao Chen tidak punya cara lain untuk mengatasinya. Setelah membayar, penjaga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Chen. Setelah mereka mencatat tempat lahir, nama, dan umurnya, mereka menyerahkan formulir dan berkata, pergi ke samping untuk membuat tanda identitas. Nantinya, Anda dapat menggunakan token identitas untuk memasuki kota Sabre. Tidak perlu membayar biaya masuk lagi. Xiao Chen tersenyum ringan dan berkata, untungnya biayanya tidak dikenakan setiap saat. Kalau tidak, berapapun yang kumiliki, aku akan kehabisan. Membuat token identitas lebih sederhana. Setelah menyerahkan formulir dan menunggu setengah jam, dia diberikan sebuah tanda kayu. Ada informasi Xiao Chen yang terukir di atasnya. Di sisi lain, ada puncak gunung dan ukiran pedang di atasnya. Mengikat token kayu di pinggangnya, Xiao Chen akhirnya memasuki kota Sabre yang terkenal. Penggarap yang membawa pedang memenuhi jalan-jalan besar. Ada sebuah arena yang terletak setiap beberapa ratus meter. Setiap arena dipenuhi orang, itu sangat ramai. Itu benar-benar menunjukkan semangat bersaing yang ekstrim. Selain semua orang adalah pengguna pedang dan arena, kota Sabre tidak berbeda dengan kota-kota lain. Xiao Chen menanyakan kediaman tuan kota. Ketika mendapat informasi itu, dia segera menuju ke sana. Paviliun Sabre Surgawi menunjuk penguasa kota Sabre. Dia adalah orang yang mengelola seluruh sekte luar Paviliun Sabat Surgawi. Posisi penguasa kota dalam sekte tersebut tidak lebih rendah dari pemimpin puncak, dia bahkan mendapat tempat di antara para sesepuh. Ketika Xiao Chen sampai di gerbang kediaman tuan kota, dia menyerahkan surat rekomendasi yang diberikan Feng Feixue kepadanya kepada para penjaga. Surat rekomendasi berwarna merah memiliki stempel dan lambang klan Feng, Feng Feixue bahkan menandatanganinya secara pribadi. Para penjaga memiliki wawasan yang sangat bagus, mereka dapat dengan cepat mengenali keaslian surat rekomendasi tersebut. Mereka meminta Xiao Chen menunggu sebentar sementara seseorang melaporkan masalah tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu segera berlari mendekat. Dia tersenyum dengan nada meminta maaf, saudaraku, tuan kota sedang bertemu dengan tamu penting. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat. Silakan ikuti saya ke aula kedua untuk beristirahat. Penjaga kediaman raja kota sangat ramah. Xiao Chen tidak menganggap dia orang penting. Dia tersenyum tipis dan mengikuti penjaga itu ke kediaman tuan kota dengan ekspresi santai. Setelah mereka melewati beberapa halaman dan taman, dia membawa Xiao Chen ke aula kedua. Penjaga itu pergi dan meninggalkan Xiao Chen sendirian. Xiao Chen akhirnya menunggu lama. Di aula resepsi kediaman Tuan Kota Sabre Ge Yunbin duduk di kursi kayu. Ada seorang lelaki tua yang dipisahkan darinya oleh meja teh. Dia tampak tidak senang saat melihat surat rekomendasi Xiao Chen. Berdiri di belakang mereka berdua adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki pedang di belakang punggungnya. Ekspresi wajahnya tidak sedap dipandang, dan ada kilatan niat jahat di matanya. Orang tua itu meletakkan surat rekomendasi di atas meja dan berkata kepada Ge Yunbin dengan suara cemberut, "Ge tua, bukankah kita sudah menyelesaikan masalah ini seminggu yang lalu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Ge Yunbin tersenyum tipis, "Zhang tua, tolong jangan mempersulitku. Tidakkah Anda melihat siapa yang menulis surat rekomendasi itu? Nona Feng bahkan menandatanganinya secara pribadi. Saya tidak punya banyak pilihan. Paviliun Saber Surgawi telah bekerja sama dengan klan Feng selama ratusan tahun. Mereka menyediakan semua materi untuk semua senjata roh dan armor pertempuran. Yang paling penting adalah pengelolaan batu roh yang diproduksi oleh Paviliun Sabre Surgawi. Klan Feng berhak merekomendasikan seseorang. Ini bukanlah sesuatu yang saya katakan, hal itu dikatakan oleh Master Paviliun sebelumnya. Selain itu, saya juga berhutang budi pada Nona Feng, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk membalasnya."
Ketika Zhang Tua mendengar ini, dia mengeluarkan sebuah botol dan membuka tutupnya. Aroma obat yang pekat tercium. Baunya enak, membangkitkan semangat seseorang. Warna kulit Ge Yunbin berubah. Dia bertanya, "Zhang Tua, apakah ini pil pemanjang kehidupan awan abadi?" Zhang Tua mengungkapkan ekspresi bangga saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Itu benar. Pil pemanjang kehidupan awan abadi peringkat 7, setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat memperpanjang umurnya hingga 20 tahun. Awalnya aku berencana memberikannya padamu setelah masalah ini selesai." Ge Yunbin tertawa getir, "Zhang Tua, mengapa melakukan semua upaya ini? Dengan bakat cucu Anda, selama dia tinggal di sekte luar selama 6 bulan, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sekte dalam. Selanjutnya, saya pasti akan menjaganya. Dia tidak akan kekurangan batu roh, pil obat, atau teknik bela diri." Zhang Tua memandang pemuda di sampingnya dan berkata, "Bakatmu berbicara sendiri, tapi 6 bulan terlalu lama. Dia sudah tertunda 16 tahun. Saya tidak ingin dia ditunda lebih jauh lagi." Ge Yunbin bangkit dan mondar-mandir di ruang resepsi. Ekspresinya menunjukkan perjuangan yang jelas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan, "Saya akan memikirkan caranya. Saya akan memberikan tes kepada orang itu terlebih dahulu. Dia tidak mampu melewatinya, maka saya akan mengatur agar dia ditempatkan di sekte luar terlebih dahulu. Tempat puncak Tianyu akan diserahkan kepada cucumu. Tunggu di sini dulu." Setelah Ge Yunbin berbicara, dia menuju ke aula kedua. Setelah Ge Yunbin pergi, Zhang Tua segera bangkit dan pergi ke pintu. Dia memanggil seorang lelaki tua dan menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, dia memberi instruksi kepadanya, "Saya tidak ingin terjadi kecelakaan. Apakah Zhang Ye dapat memasuki sekte dalam paviliun Sabat Surgawi akan mempengaruhi kedudukan klan Zhang di kota Yunyang selama ratusan tahun. Saat orang itu keluar, awasi dia. Jika dia tidak bisa lulus ujian, maka bagus. Namun, jika dia lolos, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Kultivasi orang tua ini adalah saint martial kelas medial. Setelah dia mendengar ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Kepala klan, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan masalah sekecil ini." Di aula kedua, saat kesabaran Xiao Chen mulai menipis, terdengar suara langkah kaki. Pintu aula kedua terbuka, dan seorang pria berusia 70 tahun datang. Dia berjalan dengan langkah besar, jelas masih sangat bertenaga. Xiao Chen memeriksanya dengan sens spiritualnya, dia tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia. Indra spiritualnya terasa seperti tenggelam ke dalam lautan luas, memberinya perasaan yang tak terduga. Dia merasa heran. Ketika Ge Yunbin melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis, "Maafkan saya tertunda karena beberapa hal dan membuat teman kecil ini menunggu. Tolong jangan tersinggung karenanya." Saat Ge Yunbin berbicara, dia juga menilai Xiao Chen. Saat dia menatap Xiao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar terlihat jelas, dan tidak ada rahasia yang bisa dia sembunyikan darinya. Namun, Xiao Chen tidak panik. Dia baru saja bertemu dengan Sub Sage sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, ini bukanlah apa-apa. Xiao Chen bangkit, menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan hormat. "Salam senior. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya saya menunggu." Ge Yunbin mengangguk setuju. Meskipun dia hanya seorang master bela diri tingkat tinggi, dia mampu menjaga dirinya tetap tenang di bawah auranya. Dia sopan dan memahami etika, itu sulit didapat. Ge Yunbin memberi isyarat agar Xiao Chen duduk. Dia tersenyum, "Saya Ge Yunbin. Jika kamu tidak keberatan, kamu boleh memanggilku Ge Tua. Aku belum menanyakan namamu pada teman kecil ini." Ye Chen, Ye yang berarti daun, dan Chen dari 8 karakter horoskop. Ye Chen adalah nama samarannya saat ini. Nama Xiao Chen telah disebarkan ke seluruh provinsi Xie oleh klan Yan. Bukan ide yang baik untuk menggunakan nama aslinya. Catatan TL, Ye kamu, berarti daun. 8 karakter horoskop dalam bahasa Cina adalah Seng Chen Bazi, Chen Chen, adalah karakter kedua. Perhatikan, Chen dalam Xiao Chen, berbeda, yang ini artinya pagi. Setelah Ge Yunbin bertukar beberapa kata sopan lagi, dia berkata, "Ye Chen, saya telah melihat surat rekomendasi Nona Feng. Dalam suratnya,
dia sangat merekomendasikan Anda. Saya sangat menghormati Nona Feng dan harus mempertimbangkan kata-katanya. Namun, sekte dalam Paviliun Sabat Surgawi adalah inti dari kekuatan Paviliun Sabat Surgawi. Tidak boleh ada mata rantai yang lemah di dalamnya. Aku masih harus menguji kekuatanmu. Xiao Chen berpikir sangat cepat, lalu dia berkata, "Ge Tua, katakan saja padaku secara langsung. Aku, Ye Chen, bukanlah orang yang tidak masuk akal." Ketika Ge Yunbin mendengar ini, dia tercengang. Ia lalu tersenyum, "Sudah lama sekali sejak generasi muda tidak berani berbicara seperti ini kepada saya. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Saya punya tugas untuk Anda. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu kesempatan untuk masuk ke sekte dalam secara langsung. Jika tidak, maka saya akan mengirim Anda ke sekte luar terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Bagaimana menurutmu?" Xiao Chen tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia telah melewatkan ujian sekte dalam dan berencana untuk masuk melalui sekte luar terlebih dahulu. Namun, sekarang dia memiliki surat Feng Feixue, dia memiliki kesempatan seperti itu. Sekalipun dia gagal, tidak banyak kerugian yang dia alami. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan setuju. Yang mengejutkan Ge Yunbin, Xiao Chen tidak mencoba menawar persyaratan tersebut. Ge Yunbin tersenyum, "Saya mengagumi sikap Anda, tapi saya harap Anda tidak gegabah. Tugas yang akan saya berikan kepada Anda sama dengan ujian akhir tahun murid luar. Jalan pintas yang saya berikan hanya membantu Anda menghemat 6 bulan. Bunuh Spirit Beast peringkat 5 manapun di Evil Wind Valley di luar kota. Untuk mencegah kecurangan, Anda harus membawa jenazahnya kembali untuk saya periksa." Setelah Ge Yunbin selesai, dia menyerahkan beberapa informasi tentang lembah angin jahat kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerimanya dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada tuan kota tanpa membacanya. Setelah Xiao Chen menemukan halaman terpencil di kota Sabre, dia mulai membaca dengan cermat informasi yang diberikan Ge Yunbin kepadanya. Lembah angin jahat terletak di sebelah barat kota Sabre. Ada banyak ki dingin di sana, banyak dari binatang roh memiliki atribut es. Itu adalah tempat di mana murid luar sering berlatih. Binatang roh peringkat 5 setara dengan martial saint manusia. Kecerdasan dan kecerdasannya lebih rendah dari manusia, tapi kekuatan murninya jelas lebih tinggi. Xiao Chen memeriksanya lalu melemparkannya ke atas meja. Hanya ada sedikit informasi mengenai hal itu hampir tidak membantu sama sekali. Dengan budidaya Xiao Chen sebagai master bela diri kelas tinggi, bukan hanya sulit baginya untuk membunuh binatang roh peringkat 5, hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Apakah persyaratan Paviliun Sabat Surgawi begitu tinggi? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri, merasa curiga. Dia sedikit mengernyit, jika dia benar-benar mencoba menyelesaikan misi ini, dia mungkin tidak memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup. Xiao Chen menghela nafas dan perlahan mengeluarkan Lunar Shadow Sabre dari sarungnya. Kilatan dingin muncul pada pedang hitam itu. Bilah tajamnya mampu memotong rambut yang hinggap di atasnya. Xiao Chen dengan lembut membelai pedangnya saat sosok cantik muncul di kepalanya, memikirkan semua yang telah dia lakukan untuknya. Segera, tatapannya tampak tegas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Terlepas dari alasan kamu menyegel dirimu sendiri, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangunkanmu. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Ini adalah sebuah janji." Sejak dia memegang pedang bayangan bulan dan menerima warisan Kaisar Guntur, ini adalah janji yang harus dia tepati. "Kakak," Xiao Chen menempatkan kembali Lunar Shadow Sabre ke sarungnya. Dia kemudian mengeluarkan tangan perebutan naga yang dia peroleh dari Yan Qianyun dari cincin alam semesta dan mulai membacanya. Ini adalah teknik bela diri peringkat bumi yang mengharuskan seseorang memiliki roh bela diri yang diwariskan secara spesifik, itu mirip dengan tebasan penakluk naga milik Xiao Chen. Namun, Xiao Chen memiliki formula mengubah karakter Battle Sage Origin. Kurangnya roh bela diri yang spesifik tidak akan menghalangi dia untuk menggunakannya. Dalam situasi di mana seseorang tidak bisa menggunakan teknik bela diri peringkat surga, teknik bela diri peringkat bumi adalah teknik bela diri terkuat. Selain itu, teknik bela diri yang diwarisi dari klan bangsawan garis keturunan bawaan jauh lebih kuat. Tangan perebutan naga ini jauh lebih kuat daripada teknik bela diri kuno yang diperoleh Xiao Chen di sisa-sisa kuno.
Xiao Chen membaca dengan cermat selama setengah malam, memahaminya. Puci. Tiba-tiba, dia bergerak. Formula pengubah karakter dan tangan perebutan naga keduanya mulai beredar bersamaan. Xiao Chen berteriak dan mengirimkan serangan telapak tangan ke depan. Sebuah tangan hitam besar muncul dan menghancurkan meja batu di halaman hingga berkeping-keping. Potongan-potongan batu menjadi pecahan peluru, beterbangan kemana-mana. Xiao Chen menarik tangannya kembali, memperlihatkan senyuman tipis. Setelah mendapatkan manual teknik bela diri, akan lebih mudah menggunakan Battle Sage Origin untuk menggunakan serangan. Xiao Chen melanjutkan pengujian di halaman belakang. Selain tangan perebutan naga, ia juga menggunakan formula perubahan karakter asal Sage pertempuran untuk meniru permainan pedang astral Ji Changkong, roh bela diri yang diwarisi Duan Muking, dan kematian berdarah di bawah langit Hua Yunfei. Pada akhirnya, setelah mencoba beberapa kali, dia menyadari bahwa dia mampu mengeksekusinya. Namun, kelelahan esens sangat besar, itu tidak mudah dieksekusi. Adapun tangan perebutan naga, karena dia memiliki panduan teknik bela diri dan memahami cara mengedarkan teknik tersebut, dia memerlukan lebih sedikit esensi untuk mengeksekusinya. Hanya dalam skenario seperti itu, teknik bela diri akan layak digunakan. Setelah menghabiskan esensinya, Xiao Chen tidak memasuki kondisi kultivasi untuk menyerap energi roh. Dia mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerapnya sepenuhnya. Esensinya segera pulih ke kondisi puncak. Setelah Xiao Chen sepenuhnya menyerap energi dari batu roh, genangan air di dantiannya tampak bertambah besar, ini adalah kejutan baginya. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak heran semua orang menyukai batu roh. Hal-hal ini sangat berguna untuk budidaya. Selain itu, tidak ada efek samping. Di masa depan, saya harus menyerapnya setiap hari. Saya tidak seharusnya membiarkan mereka tergeletak begitu saja. Hanya Xiao Chen yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini dan tidak merasakan sakit hati. Bahkan para murid klan bangsawan pun tidak berani bersikap semewah itu. Setelah Xiao Chen menyelesaikan pemulihan esensinya, dia mulai berlatih tangan perebutan naga. Ketika dia kehabisan esensinya, Xiao Chen akan menggunakan batu roh untuk memulihkan esensinya, tidak ada limbah sama sekali. Setelah sekian lama, Xiao Chen mengeksekusi tangan perebutan naga ratusan kali, dia secara tidak sengaja menemukan beberapa trik kecil teknik bela diri. Saat tangan besar itu menyerang lawan, dia bisa membuat gerakan yang tepat. Dengan cara ini, akan lebih perkasa. Setelah mengetahui triknya, Xiao Chen sangat bersemangat. Dia berlatih tangan perebutan naga dari siang hingga malam, sampai dia bisa merasa rileks saat dia dengan mahir membuat tangan perebutan naga berubah menjadi kepalan tangan. Dia telah mencapai level seperti itu hanya dengan menggunakan waktu 1 hari. Selain memiliki formula mengubah karakter, alasan utama dia mampu melakukannya adalah tumpukan batu roh yang sudah habis di tanah. Batu roh yang ingin digunakan Yan Qianyun selama 6 bulan dikonsumsi oleh Xiao Chen dalam sehari. Ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Yan Qianyun di dunia bawah jika dia mengetahuinya? Matahari pagi terbit dari timur, Xiao Chen terbangun dari tidur nyenyak. Setelah mencuci, Xiao Chen mengeluarkan tanduk Raja Singa Emas Muda dan mulai mengukirnya. Saat menantang Spirit Beast dengan kekuatan Martial Saint, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia memikirkannya dan memutuskan dia harus membuat patung Raja Singa Emas. Tanpa naga Qi Yue Ying, patung Putri Ying Yue tidak akan sekuat itu. Namun, karena tanduk Raja Singa Emas berasal dari Raja Singa Emas, maka pengendaliannya akan lebih mudah. Kali ini, Xiao Chen tidak terburu-buru mengukirnya sambil berjalan. Dia sangat teliti dalam mengukir, setiap rambut dan setiap detail dapat terlihat dengan jelas. Setelah beberapa waktu, dia mengukir patung Raja Singa Emas yang tampak realistis. Xiao Chen tersenyum sambil menyimpannya ke dalam cincin semesta. Kemudian, dia mengeluarkan botol tinta dan menuangkan darah binatang suci emas ke dalamnya. Setelah itu, dia mengiris tangannya dan membiarkan darah esensinya bercampur dengan darah binatang suci emas. Xiao Chen menggambar jimat lagi. Dalam situasi di mana ranah budidayanya tidak lebih tinggi, jika dia ingin meningkatkan kekuatan jimat, dia hanya bisa meningkatkan kualitas materialnya. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang suci emas kuno. Darahnya jauh lebih kuat daripada darah Spirit Beast biasa. Saat menggunakannya untuk menggambar jimat,
kekuatannya akan meningkat setidaknya setengahnya. Setelah dia benar-benar mencampurkan darah binatang suci emas dengan darah esensinya, Xiao Chen mengeluarkan kuas dan kertas. Dia fokus dan mulai menggambar, pukulan demi pukulan. Ada cahaya keemasan di ujung kuas. Xiao Chen menggambar dengan sangat lambat, tetapi gerakannya terus-menerus. Gerakannya tampak sangat alami, sepertinya sempurna. Ketika dia akhirnya menyelesaikannya, itu dilakukan dalam satu tarikan napas, dia berhasil menyelesaikan jimat atribut petir peringkat 3. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya saat dia bernapas. Menggambar jimat adalah hal yang paling melelahkan untuk dilakukan. Dia harus benar-benar fokus dan tidak boleh terburu-buru. Jika ada kesalahan sekecil apapun, semua pekerjaan akan sia-sia. Terlebih lagi, itu menghabiskan banyak esens. Xiao Chen beristirahat selama beberapa waktu sebelum melanjutkan menggambar jimat. Dia menggambar total 20 jimat aneh. Dia sangat disayangkan menjelang akhir dan mengecewakan banyak dari mereka, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50%. Setelah Xiao Chen benar-benar kehabisan esensnya, dia mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menggunakannya. Setelah beberapa saat, esensinya terisi kembali sepenuhnya. Kolam air jernih di dantiannya bertambah besar lagi. Xiao Chen sudah mencapai puncak master bela diri kelas unggul. Selama Xiao Chen menginginkannya, dia akan dapat maju ke Martial Grand Master kapan saja. Inilah keajaiban batu roh. Setelah mempersiapkan segalanya, Xiao Chen segera pergi ke luar kota. Dia melepaskan tanda identitas kayu itu dan menunjukkannya kepada penjaga, sehingga dia bisa lewat tanpa halangan. Lembah angin jahat adalah tempat yang sangat cocok bagi murid sekte luar untuk berlatih. Itu dekat pintu masuk barat kota. Ada banyak murid luar berkumpul di sana, membentuk kelompok. Bahkan ada beberapa orang yang mengundang Xiao Chen untuk bergabung dengan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia menolaknya, tugasnya hanya bisa diselesaikan sendiri. Jika ada luka dari orang lain pada mayat binatang roh, dia akan dianggap gagal dalam tugasnya. Ada banyak orang yang pergi ke Evil Wind Valley. Xiao Chen dengan santai memilih kelompok dan mengikuti di belakang, dia tidak khawatir tersesat sama sekali. Kecepatan kelompok ini sangat cepat, mereka tiba di Evil Wind Valley dalam 1 jam. Xiao Chen terkejut, bagian luar lembah angin jahat berbeda dari yang dia bayangkan. Bagian luarnya sebenarnya tampak seperti pasar. Ada banyak orang yang menjual dagangannya di kedua sisi. Tanah ditutupi kain dengan segala jenis herbal, inti roh, atau bagian-bagian binatang roh untuk dijual. Di sana, semua orang mengenakan seragam murid luar paviliun Sabat Surgawi. Kadang-kadang, ada pedagang yang datang untuk menawar harga. Itu sangat ramai dan berisik. Menjual peta Evil Wind Valley terlengkap. Distribusi spirit beast dan herbal ditandai di atasnya. Harga terendah di pasaran, pastinya harga terendah. Teriakan nyaring menarik perhatian Xiao Chen. Peta lembah angin jahat, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Chen. Xiao Chen berjalan dengan santai, dia tidak mengungkapkan ekspresi atau gerakan cemas sama sekali. Ini adalah tipuan untuk membeli sesuatu, Anda tidak bisa membiarkan pihak lain menyadari niat Anda yang sebenarnya. Orang yang menjalankan kios itu adalah seorang pemuda, dia mengenakan seragam murid luar paviliun Sabat Surgawi. Ketika dia melihat Xiao Chen berjalan mendekat, dia memanggil dengan hangat. Xiao Chen melihat peta itu dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa tidak ada binatang roh peringkat 5 yang ditandai di peta? Pemuda itu tersenyum, kamu pasti orang baru. Spirit Beast peringkat 5 di Evil Wind Valley tidak memiliki lokasi tetap. Selain itu, murid luar tidak akan berani melawan binatang roh peringkat 5. Bukankah itu berarti mencari kematian? Murid luar tidak akan melawan binatang roh peringkat 5. Mengapa ini berbeda dengan apa yang dikatakan Ge Yunbin? Xiao Chen meletakkan petanya dan bertanya, bukankah ujian akhir tahun untuk murid sekte luar membunuh binatang roh peringkat 5? Pemuda itu mengungkapkan ekspresi terkejut, bagaimana mungkin? Ujian akhir tahun biasanya melibatkan pembunuhan sejumlah binatang roh peringkat 4. Setelah angka tertentu tercapai, maka akan lolos 1 orang. Karena Spirit Beast yang berbeda ditetapkan setiap tahun, ada beberapa perubahan dalam jumlah yang dibutuhkan. Namun, tidak peduli seberapa besar perubahannya, saya belum pernah mendengar ujian tahun manapun yang membutuhkan binatang roh peringkat 5.
Bukankah itu hanya mencari kematian? Bahkan untuk murid sekte dalam, instruktur akan menyarankan mereka untuk melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Bajingan tua, kamu sebenarnya berbohong padaku. Xiao Chen mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka senior seperti Ge Yunbin memiliki rencana licik, berniat membunuhnya. Saudaraku, aku yakin kamu pasti telah ditipu oleh seseorang. Kekuatan binatang roh peringkat 5 setara dengan Martial Saint. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal konyol, kata orang itu dengan ramah. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia hanya tersenyum tipis, bertanya dengan santai. Terima kasih saudara sudah mengingatkan. Namaku Ye Chen, aku belum menanyakan namamu. Liu Chen, hanya murid yang tidak memadai dari sekte luar paviliun Sabat Surgawi. Xiao Chen melihat sekelilingnya, semua orang yang menjalankan kios adalah murid sekte luar juga. Dia bertanya, Saudara Liu Chen, mengapa ada begitu banyak orang yang membuka toko di luar lembah angin jahat? Mengapa mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk bercocok tanam daripada berbisnis? Liu Chen tersenyum pahit, seorang murid luar hanya mendapat 1 batu roh dan hadiah 1000 tael perak. Ini tidak cukup untuk budidaya. Selain itu, persaingannya terlalu ketat, semua orang ingin memasuki sekte dalam. Uang yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini mungkin masalah bagi sebagian besar kultivator independen. Kecuali jika mereka mendapat keberuntungan atau merampok murid klan bangsawan, mereka harus mendirikan kios seperti orang-orang ini di sini. Tiba-tiba, Liu Chen berkata, Saudara Ye, jika Anda ingin menemukan binatang roh peringkat 5, ada beberapa tempat di peta ini di mana Anda pasti akan menemukannya. Di mana? Ketertarikan Xiao Chen terguncang. Dia masih harus membunuh binatang roh peringkat 5. Lagi pula, dia sudah membuat banyak persiapan, dia tidak bisa membiarkan semua pekerjaannya sia-sia. Liu Chen menunjuk ke suatu lokasi di peta, tanda di sana menunjukkan di mana ramuan roh peringkat 5 dapat ditemukan. Disinilah rumput bercahaya ramuan peringkat 5 dapat ditemukan. Lebih jauh ke depan, Anda dapat menemukan bunga kristal es ramuan peringkat 6. Pasti akan ada binatang roh peringkat 5 yang melindungi herbal peringkat 6. Mereka dapat ditemukan di sini, dan di sini juga. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Jamu dengan peringkat tertinggi yang ditunjukkan pada peta ini hanyalah peringkat 5. Sepertinya Liu Chen menyembunyikan beberapa informasi. Saya tahu saya melangkah keluar dari batasan saya di sini, tapi saya cukup penasaran. Saudaraku Ye, mengapa kamu bertanya tentang binatang roh peringkat 5? Liu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri unggul grande. Mustahil baginya untuk selamat dari pertemuan dengan binatang roh peringkat 5. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak ada alasan, hanya bertanya dengan santai. Berapa harga petanya? Aku akan membelinya. Melihat Xiao Chen tidak mau berbicara, Liu Chen tidak melanjutkan masalah tersebut. Petanya sangat murah, hanya 200 tael perak. 200 tael perak untuk peta dan Anda menyebutnya murah. Dia pasti memperlakukanku seperti orang bodoh. Namun, jumlah itu tidak signifikan bagi Xiao Chen, oleh karena itu, dia tidak mau repot-repot menawar. Setelah dia merampok perbendaharaan rahasia klan Jiang, selain dari 20 juta tael emas yang dia habiskan di Flying Snow Manor, dia masih memiliki 10 juta tael emas dan segala macam senjata roh dan pil obat. Xiao Chen mengeluarkan uang kertas 1000 tael perak dan menukarnya dengan peta. Ketika Liu Chen melihat cincin tata ruang di jari Xiao Chen, kilatan keserakahan muncul di matanya sesaat tanpa dia sadari. Meski begitu, itu segera menghilang. Dia mempertahankan senyum di wajahnya dan memberi Xiao Chen kembaliannya. Dia berkata dengan hangat, saya berharap saudara Ye Chen mendapatkan panen yang baik. Mungkin kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Setelah Xiao Chen pergi, kilatan keserakahan di matanya kembali saat dia melihat Xiao Chen pergi. Dia segera mengemasi kiosnya dan memberitahu orang-orang yang sedang memeriksa dagangannya sambil tersenyum, saya minta maaf, kiosnya tutup untuk hari ini. Di tengah tatapan aneh dari kerumunan, Liu Chen segera pergi dan berlari ke hutan terpencil di luar lembah angin jahat. Di dalam hutan, ada beberapa pemuda yang mengenakan seragam murid sekte luar paviliun Sabat Surgawi.
Di depan mereka tergeletak sesosok mayat. Bos, orang ini sungguh miskin, dia hanya punya 2000 tael perak. Selain itu, semuanya adalah perak yang dihancurkan. Pil obat yang dia miliki semuanya adalah sampah peringkat 2, salah satu dari mereka bersumpah tanpa henti sambil berbicara. Catatan TL, perak dan emas biasanya berbentuk ingot. Taels sebenarnya adalah satuan ukuran. Untuk memudahkan pengukuran dan penghitungan, perak dan emas dilebur menjadi batangan seberat 1 tael. Biasanya, perak atau emas dengan berat yang setara tetapi tidak dilebur menjadi batangan memiliki nilai lebih rendah. Orang yang memimpin mereka disebut Zhang Tu, seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Ada ekspresi berbahaya di wajahnya saat dia berkata dengan cemberut, tinggal beberapa bulan lagi menuju akhir tahun. Jika saya tidak dapat meningkatkan ranah kultivasi saya menjadi Grandmaster bela diri kelas medial, tidak akan ada peluang bagi saya untuk memasuki sekte dalam. Orang-orang ini semua adalah murid luar paviliun Sabat Surgawi, mereka semua adalah petani mandiri. Demi memperoleh sumber daya budidaya, mereka sering menyergap para penggarap soliter di lembah angin jahat, bahkan kadang-kadang menyerang orang-orang dari sekte yang sama. Ketika Zhang Tu melihat Liu Chen bergegas, dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Berlari demi hidupmu. Kenapa kamu berlari begitu cepat?" Liu Chen merasa cemas dan segera menjelaskan semua yang dilihatnya sebelumnya kepada Zhang Tu. Zhang Tu mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata, "Apakah kamu yakin dia sendirian? Jika dia memiliki cincin tata ruang, kemungkinan besar dia adalah keturunan klan bangsawan. Bagaimana dia bisa sendirian?" Liu Chen menganggukkan kepalanya, "Saya sangat yakin. Terlebih lagi, orang ini tampaknya baru, dia sepertinya tidak mengerti apa-apa. Dia menanyakan banyak pertanyaan aneh. Dia sepertinya adalah seorang master bela diri kelas unggul. Saat membayar, dia hanya menggunakan uang kertas 1000 tael perak. Orang ini jelas tidak miskin. Apalagi dia tak mau repot menawar harga. Ini jelas merupakan kebiasaan yang dipupuk sejak muda. Bos, ayo kita lakukan." Salah satu orang di samping berkata sambil matanya berbinar ketika dia mendengar apa yang dilaporkan Liu Chen. "Memang benar, seorang master bela diri kelas unggul, bos. Kamu akan mampu menanganinya sendirian, akan lebih mudah jika ada sedikit dari kita. Yang terlemah di antara kita adalah master bela diri kelas medial, tidak ada yang salah." Itu benar, bukan berarti bos belum pernah melakukan ini sebelumnya. Siapa tahu, orang ini mungkin memiliki batu roh di tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan, bos. Zhang Tu mengungkapkan ekspresi ketidakpastian, rasionalitasnya mengatakan kepadanya ada sesuatu yang salah. Seorang murid bela diri kelas tinggi yang bertanya-tanya tentang binatang roh peringkat 5 jelas tidak sederhana. Namun, keserakahan dalam hatinya bagaikan banjir, mengalir deras melawan rasionalitasnya dan membanjiri rasionalitasnya. Ketika Zhang Tu mendengar kata, batu roh, keserakahannya segera mengalahkan rasionalitasnya. Dia menghibur dirinya sendiri, tidak peduli situasinya, dia hanyalah seorang master bela diri tingkat tinggi. Setelah dia mengambil keputusan, dia berkata, "Liu Chen, kamu seharusnya meninggalkan bubuk obat padanya kan?" Liu Chen terkekeh, "Pastinya, saya sudah menyebarkannya di peta sejak lama. Kami akan dapat menemukannya kapan saja. Di luar rumah, hati manusia berbahaya, kekayaan tidak boleh diungkapkan. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana, terutama di benua Tianwu. Pertarungan antar manusia lebih berdarah dibandingkan pertarungan dengan binatang. Seseorang harus memberi perhatian khusus saat berada di luar. Bukan karena Xiao Chen tidak memahami prinsip ini. Sayangnya, pengalaman Xiao Chen terlalu sedikit dan secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya. Menurutnya itu tidak penting. Namun, di lembah angin jahat ini, hati manusia sangat kejam. Seseorang harus tetap waspada. Di sekeliling lembah angin jahat ada gunung yang tinggi. Mengatakan itu adalah sebuah lembah tidaklah tepat karena sangat besar. Di dalam lembah, terdapat hutan, sungai, dan formasi batu yang aneh. Itu luas dan tidak terbatas. Ada banyak penggarap yang keluar masuk hutan angin jahat. Setelah menyeberangi sungai, Xiao Chen memasuki hutan lebat. Hutan itu sangat luas, orang-orang dengan cepat berpisah satu sama lain. Saat dia terus maju,
jumlah orang yang dia temui menjadi semakin sedikit. Xiao Bai melompat keluar dengan gembira dari Spirit Blood Jade. Dalam beberapa hari terakhir, selain bagian dalam rumah, Xiao Chen tidak membiarkannya keluar. Alasan utamanya adalah terlalu mencolok. Warnanya benar-benar seputih salju tanpa cacat apapun, dan matanya dipenuhi dengan spiritualitas. Dengan sekali lihat, terlihat jelas bahwa itu tidak biasa. Xiao Bai sangat bersemangat di hutan. Saat mendarat di tanah, ia langsung lari jauh. Xiao Chen hanya tersenyum dan tidak mempedulikannya. Dengan kecepatannya, tidak ada spirit beast yang bisa menangkapnya. Namun, Xiao Chen memperingatkannya untuk tidak berlari terlalu jauh. Dia tidak takut pada binatang roh yang ganas, tapi dia takut Xiao Bai akan dilihat oleh para penggarap lainnya dan menarik masalah yang tidak diinginkan. Xiao Chen mengeluarkan peta itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat bunga kristal es berada dan memeriksanya. Dia bermaksud memeriksa semua tempat, satu persatu. Tidak peduli apa yang dipikirkan Ge Yunbin, setelah melakukan begitu banyak persiapan, dia harus memberikan semua yang dia punya. Jika Ge Yunbin masih ingin mempermainkannya, belum terlambat untuk berselisih dengannya. Di dalam lembah angin jahat, Zhang Tu menelusuri dan mengikuti rute yang diambil Xiao Chen. Dia mengikuti di belakang dengan santai. Kadang-kadang, Liu Chen berhenti dan mengendus-endus udara. Martial spiritnya adalah anjing biasa. Itu tidak berguna dalam pertarungan, tapi bagus untuk melacak orang. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal ini. Semua orang memasang ekspresi santai dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Bos, dia kemungkinan besar akan pergi ke bunga kristal es, kata Liu Chen setelah mengendus-endus udara beberapa saat. Zhang Tu sedikit mengernyit, dan wajahnya berubah cemberut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia benar-benar mencari binatang roh peringkat 5? Dia hanyalah murid bela diri tingkat tinggi, dari mana rasa percaya dirinya berasal. Liu Chen, yang berada di samping, mendengar gumaman Zhang Tu. Dia berkata, dia mungkin memiliki beberapa harta karun rahasia. Kita mungkin akan mendapatkan ikan besar kali ini. Ketika Zhang Tu mendengar ini, dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, itulah satu-satunya alasan yang mungkin. Orang ini jelas bukan master bela diri kelas unggul biasa. Kami tidak dapat mengikuti rencana Anda yang biasa. Kakak keempat, barangmu itu, berapa kali lagi bisa digunakan? Zhang Tu berbalik dan bertanya pada seorang kultivator kurus. Kultivator kurus itu mengeluarkan sepotong logam biasa dan berkata dengan heran, seharusnya tidak ada masalah menggunakannya 2 atau 3 kali lagi. Apakah kita perlu menggunakan benda ini? Ekspresi kejam muncul di mata Zhang Tu saat dia mengambil potongan logam itu. Dia berkata, orang ini jelas tidak biasa. Kami tidak akan salah mendengarkan saya. Saat kita mendekat, kita akan menyembunyikan diri terlebih dahulu. Kita harus mengambil langkah pertama dan mengejutkannya, tidak mungkin ada jejak kita. Meskipun peta ini sangat mahal, peta ini secara akurat menandai lokasi binatang buas roh. Xiao Chen mengikuti tandanya dan mampu menghindari beberapa binatang roh yang cenderung berkumpul bersama. Sepanjang jalan, dia hanya bertemu dengan spirit beast yang sendirian dan menangani mereka dengan mudah. Setelah berurusan dengan binatang roh peringkat 3 yang menghalanginya, Xiao Chen menggali inti rohnya dan menempatkannya ke dalam cincin semesta miliknya. Dia mengikuti prinsip tidak menyia-nyiakan apapun. Setelah Xiao Chen melakukan semua ini, dia mengeluarkan peta itu lagi dan melihatnya dengan cermat. Saat ini, Xiao Bai keluar dari tempat yang tidak diketahui dan melompat ke bahu Xiao Chen. Ketika ia melihat peta di tangan Xiao Chen, ia berjalan mendekat dan mengendusnya dengan rasa ingin tahu. Aichi. Sebelum mendekat, ia bersin. Awan kekuatan muncul dari peta. Xiao Chen mengerutkan kening dan berhenti bernapas. Dia dengan cepat melemparkan peta di tangannya ke tanah. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas putih dan mengumpulkan semua bubuknya. Inti hijau di lautan kesadarannya meluas dengan indera spiritualnya dan dengan cermat menganalisis bubuk di atas kertas. Inti hijau ini adalah inti spiritual yang hanya dimiliki oleh para alkemis. Xiao Chen sudah lama tidak menggunakannya. Sekarang, sudah waktunya untuk mulai bekerja. Catatan TL, wow, inti spiritual akhirnya kembali. Bagaimanapun,
Ingatlah bahwa ini berbeda dari yang dimiliki oleh binatang roh inti roh. Untuk referensi lebih lanjut, Anda dapat membaca bab 25 lagi. Menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen membuang kertas putihnya. Dia menghela napas lega, itu hanya bedak dengan bau khusus. Untungnya itu bukan racun. Jika ya, dia pasti akan tertipu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia dengan hati-hati memeriksa peta itu lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, hati manusia selalu tak terduga. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya, dan segala sesuatu dalam jarak 800 meter muncul di benaknya, setiap bunga, setiap pohon, dan bahkan beberapa penggarap yang bertarung dengan binatang buas roh. Tidak ada yang luput dari perhatian Xiao Chen. Setelah beberapa saat, sense spiritual Xiao Chen mengambil 6 sosok yang bersembunyi di sekitar pepohonan di sepanjang jalan yang harus dia lalui untuk mencapai bunga kristal es. Sosok Liu Chen memang ada di antara mereka. Ketika 6 orang melihat Xiao Chen mendekat, mereka semua menjadi sangat berhati-hati. Mereka bahkan berhenti bernapas. Suasana menjadi sangat sunyi. Zhang Tu memegang potongan logam misterius di tangannya. Dia sebenarnya berkeringat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya, hanya seorang master bela diri kelas tinggi, tidak perlu terlalu cemas. Dia perlahan memulihkan ketenangannya saat dia melihat Xiao Chen semakin dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghitung mundur perlahan di dalam hatinya, 10, 9, 8. Ayo, ketika dia selesai menghitung mundur, dia segera melemparkan potongan logam di tangannya. Potongan logam itu segera membesar, langsung menjadi seukuran gunung kecil dan jatuh ke arah Xiao Chen. Terjadi benturan keras saat mendarat. Tanah bergetar, dan beberapa pohon di dekatnya tumbang. Oh tidak, seru Zhang Tu. Dalam sekejap potongan logam itu lepas dari tangannya, terjadi kilatan petir, dan Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Ah! Terdengar tangisan yang nyaring dan menyedihkan. Sungguh mengerikan mendengarnya di hutan yang sunyi. Tubuh Liu Chen terpotong menjadi 2 bagian dan jatuh dari pohon. Xiao Chen berdiri di atas pohon mengamati potongan logam di tanah, dia merasa heran. Beruntung Xiao Chen mengetahui niat mereka untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika dia lengah, Xiao Chen akan terjebak. Dengan hal sebesar itu yang menekan mereka, bahkan seorang martial saint pun tidak akan merasa baik. Zhang Tu dengan cepat turun ke tanah dan mengambil potongan logam itu. Dia ingin melemparkannya lagi, tetapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Xiao Chen melompat ke udara dan bergegas dari atas pohon, dia berubah menjadi Azure Dragon yang melolong. Sinar dingin muncul, ketika Xiao Chen mendarat di hadapan Zhang Tu, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan gerakan cepat menggunakan menggambar pedang. Pedang itu menciptakan hembusan angin, tapi pedang itu lebih cepat dari angin itu sendiri, mengejutkan Zhang Tu. Dia segera menyerah untuk melempar potongan logam itu dan mundur. Ketika Xiao Chen melihatnya mundur, sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman. Ada suara guntur yang keras dari belakangnya saat listrik melonjak melalui tanah dan melewati kaki Xiao Chen sebelum berkumpul di Lunar Shadow Sabre. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya ungu. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melepaskan kekuatan inti iblis di Lunar Shadow Sabre. Namun lampu listriknya masih sangat menyilaukan. Dia melangkah maju dengan ganas, dan bilah pedangnya menembakkan cahaya ungu panjang. Di lampu busur ada percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Itu terlihat sangat aneh tapi indah. Zhang Tu tahu dia tidak akan bisa menghindari cahaya busur ini. Dia menggunakan semua esensi di tubuhnya untuk membentuk perisai esensi, berharap untuk berbenturan langsung dengannya. Namun, teknik saber guntur bergegas yang ditingkatkan oleh Xiao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Zhang Tu menggunakan seluruh esensinya untuk membuat perisai, itu tidak cukup. Puci, perisai esensi di depan Zhang Tu segera dibelah. Cahaya ungu menembus pakaiannya dan menciptakan luka panjang di Yellow Great Battle Armor yang dia kenakan. Kemudian, meninggalkan luka menganga besar di dadanya, mengakibatkan darah muncrat. Cahaya listrik yang mengerikan menembus tubuhnya dengan cepat, menghancurkan meridian di tubuhnya. Segera, semua esensi di tubuh Zhang Tu menjadi kacau, dia untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. Rushing Heaven Chop, teriak Xiao Chen saat tubuhnya melonjak. Pedang itu menusuk dada Zhang Tu dengan cara yang tidak terlihat mencolok. Tidak,
Mata Zhang Tu menunjukkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Saat itu juga, kehidupannya mulai terlintas di hadapannya. Dia memikirkan semangat dan kegembiraan yang pernah dia alami saat pertama kali datang ke Sabre City. Dia memikirkan sumpah yang dia ucapkan ketika dia memasuki sekte luar paviliun pedang surgawi, dia akan menjadi pengguna pedang terkuat suatu hari nanti. Namun, semua idenya hancur ketika dihadapkan pada kenyataan kejam. Ada banyak orang yang memiliki bakat serupa dengannya, berkultivasi ke tingkat di depannya dengan mengandalkan sumber daya dari klan mereka. Setelah 1 atau 2 tahun, harapannya untuk memasuki sekte dalam menjadi jauh dan tidak jelas. Tidak diketahui sejak kapan, tapi dia telah melupakan sumpahnya dan jatuh ke kondisi bejatnya saat ini. Tiba-tiba, dia menyadari, dengan perasaan putus asa, dia akan segera mati. Ini adalah pertarungan terakhirnya, dan dia sebenarnya bahkan tidak berhasil menghunus pedangnya. Dia hanya berpikir untuk menggunakan cara tercela untuk menghadapi murid bela diri kelas tinggi. Dia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tangan kanannya, ingin mencabut pedang di pinggangnya. Namun, saat dia menyentuh pegangannya, lunar shadow saber menembus tubuhnya, bersama dengan Xiao Chen. Terdengar ledakan keras, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Pedang Zhang Tu jatuh ke tanah, dia tidak berhasil menggambarnya sebelum mati. Xiao Chen berbalik dan dengan cepat menangkap potongan logam yang jatuh dengan tangannya. 4 orang yang tersisa di belakangnya menjadi pucat ketika mereka melihat Xiao Chen berhadapan dengan yang terkuat di antara mereka, Zhang Tu. Dalam sekejap mereka segera melarikan diri. Naga merebut tangan. Xiao Chen berteriak, dan telapak tangan hitam besar turun dari langit. Itu membuat ke-4 orang itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Xiao Chen menggunakan tangan perebutan naga lagi tanpa berpindah dari tempat aslinya, kali ini, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengendalikan telapak tangan hitam besar itu, membentuk kepalan. Ledakan. Seorang kultivator yang sedang berjuang untuk berdiri segera dipukul dengan keras oleh tinju hitam tersebut. Dia berteriak dengan sedih sebelum dia hancur menjadi bubur. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 suara ledakan lagi. Tinju hitam itu terus-menerus menghantam dengan kekuatan yang melonjak dan kekuatan yang sangat besar. Tanah bergetar terus-menerus, pepohonan di sampingnya menjadi miring. Setelah sekian lama, gemetarnya berhenti. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia mengamati kelima mayat itu dengan dingin sebelum mencarinya dan segera meninggalkan daerah itu. Terlalu banyak perhatian yang tertuju sekarang, ada banyak petani yang tertarik dengan hal itu, dan mereka mulai menuju ke sana. Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, murid luar paviliun Sabat Surgawi tiba. Dia membawa pedang tebal, dan ada bekas luka horizontal panjang di wajahnya. Bekas luka itu membuat wajah aslinya yang muda dan lembut terlihat sangat jahat. Saat dia melihat mayat-mayat di tanah, dia tidak terlalu terkejut. Tubuh Zhang Hu telah meledak berkeping-keping. Kelihatannya sangat menjijikkan, darah mewarnai tanah menjadi merah. Tidak mungkin mengetahui identitas mayat tersebut. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan token logam hitam. Di bagian depan token itu ada nama Zhang Tu. Di bagian belakang, tulisan, Sekte Luar Paviliun Pedang Surgawi, diukir. Zhang Tu dibunuh oleh seseorang di lembah angin jahat. Pria yang terluka itu berkata perlahan, matanya menunjukkan keterkejutan. Di kedalaman matanya, ada kesedihan yang sulit dilacak. Puh, 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 terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Banyak murid luar paviliun Sabat Surgawi telah mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat betapa menyedihkannya mayat-mayat yang tergeletak di tanah dibunuh, mereka semua terkejut. Itu Liu Chen dan kelompoknya, ini adalah token logam mereka. Segera, mereka menemukan token identitas mereka. Karena mereka semua adalah murid sekte luar, semua orang secara alami mengenali kelompok Liu Chen. Mereka semua merasa takut melihat bagaimana kelompok itu meninggal dengan mengenaskan. Salah satu murid luar yang mengenakan jubah bersulam mendatangi pria yang terluka itu dan melihat tanda logam di tangannya, dia tercengang. Setelah itu, dia tersenyum, saya tidak pernah menyangka Zhang Tu akan mati juga. Saya pikir dia berhasil melarikan diri. Lu Mingfei, apakah kamu yang membunuh mereka? Zhang Tu adalah pesaing terbesarmu untuk memasuki sekte dalam.
Dia memandang pria yang terluka itu dan bertanya dengan nada mengejek, seolah-olah dia benar-benar meremehkannya. Zhang Tu sebenarnya meninggal, dia adalah salah satu dari 10 pesaing teratas untuk posisi sekte dalam. Kematiannya sangat disayangkan. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, untuk benar-benar membunuh 6 murid luar paviliun Sabat Surgawi di bawah hidung paviliun Sabat Surgawi. Berani sekali. Dia jelas-jelas memandang rendah paviliun Sabat Surgawi. Jelas orang ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Zhang Tu. Orang ini pasti mencoba menendang batu. Setelah menindas begitu banyak orang, dia akhirnya ditindas kembali. Ketika sekelompok murid yang bergegas mendengar nama Zhang Tu, mereka semua berdiskusi. Beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan beberapa diam-diam bahagia. Dengan cara ini, pesaing untuk ujian akhir tahun akan berkurang 1 orang. Perlakuan terhadap murid dalam paviliun Sabat Surgawi jauh lebih baik daripada murid luar. Hanya dengan mempertimbangkan batu roh saja, mereka menerima 10 kali lipat jumlah yang diterima murid luar. Selain itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk diajar oleh Raja Bela Diri. Mereka juga memiliki segala macam teknik bela diri dan pil obat tingkat tinggi untuk dipilih. Pegunungan itu dipenuhi dengan energi spiritual, jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan Sabre City. Namun, hanya ada 10 tempat bagi murid luar untuk memasuki sekte dalam setiap tahun. Hal ini mengakibatkan persaingan antar sekte luar menjadi sangat ketat. Adapun sebagian besar pembudidaya di sini, mereka senang ketika mendengar berita kematian Zhang Tu. Lu Mingfei berdiri dan menggenggam token logam itu dengan erat. Dia menghadapi pemuda berjubah bersulam dan berkata dengan dingin, Yan Tianzeng, semoga kamu tidak ditandingkan dengan saya dalam kompetisi di akhir tahun. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah dia berbicara, dia segera pergi sambil mengambil langkah besar. Yan Tianzeng tertawa mengejek saat dia melihatnya pergi, dia hanya orang biasa. Tidak kusangka dia ingin bersaing denganku untuk mendapatkan tempat sekte dalam. Peluang besar. Di bagian lain hutan, Xiao Chen dengan santai meletakkan formasi ilusi kecil. Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa potongan logam di tangannya. Sepotong logam ini benar-benar bisa tumbuh sesuai perintah, langsung menjadi seukuran gunung kecil. Itu sangat mirip dengan legenda di kehidupan sebelumnya di mana Yu Agung melemparkan segenggam lumpur, itu langsung menjadi besar dan menghentikan banjir. Apakah ini semacam harta karun rahasia? Xiao Chen bertanya sambil melihat potongan logam itu dengan ragu. Namun, ketika dia memeriksanya dengan sense spiritualnya, Xiao Chen tidak dapat menemukan dao atau formasi apapun di dalamnya. Tidak ada bukti bahwa itu adalah senjata rahasia. Saat Xiao Chen sedang melamun, dia tiba-tiba teringat materi yang sangat berharga yang tercantum dalam ringkasan budidaya. Besi astral. Ini adalah harta karun yang terbentuk secara alami. Menurut legenda, itu berasal dari sepotong meteorit. Setelah dipalsukan, itu akan memiliki berbagai efek ajaib. Ada yang mampu memanggil api tak berujung, es dingin, angin kencang, ada yang bisa menciptakan alam kecil, dan ada pula yang bahkan bisa memanggil makhluk, bukan dari dunia ini. Itu sangat aneh. Besi astral telah ada di alam semesta selama ratusan ribu tahun. Dalam jangka waktu yang lama, mereka menyerap semua energi spiritual alam semesta yang kacau dan segala macam radiasi aneh. Tidak mengherankan jika hal itu bisa menimbulkan efek yang aneh. Ini jelas merupakan bagian dari astral iron. Xiao Chen berkata dengan gembira. Ia yakin karena sudah tercantum dalam kompendium budidaya. Meski hanya memberikan perkenalan singkat, itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Meskipun efek dari ringkasan budidaya tidak semuanya sama, mereka memiliki satu kegunaan umum, untuk memperbaiki segala jenis senjata ilahi dan harta karun rahasia. Ia bahkan dapat sepenuhnya memperbaiki senjata ilahi terkuat atau harta karun rahasia tingkat kaisar. Xiao Chen mengeluarkan lonceng tembaga kecil yang indah dan melihat ukiran yang rusak di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, dengan ini, ia seharusnya bisa pulih. Adapun tanda formasi yang kacau, saya bisa memilahnya secara perlahan di masa depan. Dia meletakkan bel tembaga di telapak tangannya dan melingkarkan sense spiritualnya di sekitar besi astral. Astral iron perlahan melayang, dan api ungu tak terbatas di mata kanannya mulai berputar dengan cepat. Api ungu keluar dari mata kanannya dan mulai membakar astral iron. Besi astral sangat tahan terhadap panas,
api biasa tidak akan mampu melelehkannya. Saat ini, Xiao Chen membentuk Purple Thunder True Fire Origin. Dia perlu menaikkan suhu hingga ekstrim sebelum dia bahkan bisa melelehkannya. Waktu perlahan berlalu, 4 jam berlalu tanpa Xiao Chen menyadarinya. Besi astral di dalam api ungu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Keringat memenuhi dahi Xiao Chen, itu menetes ke wajahnya tanpa henti. Nyala api yang mengerikan membuat wajahnya bersinar merah. Bang! Xiao Chen membuang batu roh lain yang kehilangan cahayanya. Ini sudah menjadi batu roh ketiga yang dia buang. Dengan menggunakan api sejati guntur ungu begitu lama, dia menghabiskan esens dalam jumlah yang sangat banyak. Sebenarnya, dengan ranah budidaya Xiao Chen saat ini, dia terlalu terburu-buru dalam mencoba melelehkan besi astral. Bahkan para penggarap kuno di bumi hanya mampu melelehkan besi astral setelah mereka berkultivasi hingga tahap Yuanying. Bagaimanapun, itu adalah benda luar angkasa, bukan kekayaan alam biasa, tidak mudah untuk meleleh. Xiao Chen dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia menatap tajam ke arah besi astral yang terus-menerus dipanaskan oleh api ungu. Setelah Xiao Chen membuang batu rohnya yang ke-10, akhirnya ada beberapa perubahan pada besi astral. Cairan merah perlahan menetes ke bawah dan jatuh ke dalam botol giok yang telah disiapkan Xiao Chen sebelumnya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Roh setan yang samar-samar terlihat keluar dari besi astral ke arah Xiao Chen dan mengeluarkan ratapan kesedihan yang mengerikan. Ini adalah roh setan yang misterius di alam semesta. Hampir setiap bagian dari astral iron pasti memilikinya. Roh jahat tidak memiliki bentuk fisik, hanya roh yang memakan jiwa manusia. Teknik bela diri tidak mempengaruhinya. Tidak ada yang tahu bagaimana roh setan terbentuk. Sama seperti efek aneh dari astral iron, mustahil menggunakan logika umum untuk memahaminya. Xiao Chen kaget tapi tidak panik. Dia mengharapkan kemunculan roh jahat. Saat roh jahat membuka rahangnya dan menuju ke kepala Xiao Chen, 2 sinar cahaya ungu tiba-tiba keluar dari mata Xiao Chen. Cahaya ungu menembus roh jahat. Saat menembusnya, ia mengeluarkan asap hitam. Roh jahat berteriak tanpa henti sebelum akhirnya menghilang. Ini adalah sinar ungu yang akan ditembakkan Xiao Chen setiap kali dia maju dalam bidang kultivasi. Xiao Chen tidak pernah tahu apa gunanya. Namun, intuisi Xiao Chen memberitahunya bahwa itu akan mampu menghancurkan roh penghisap jiwa. Sepertinya dia pernah melihat hal serupa terjadi sebelumnya. Saat dia berencana untuk melebur besi astral, Xiao Chen memutuskan untuk memanfaatkan perubahan ini untuk membuat terobosan dan melangkah ke ranah master bela diri sambil mengandalkan cahaya ungu untuk membunuh roh jahat. Meskipun sekarang bukan waktu terbaik untuk maju dalam dunia kultivasi, demi menaklukkan roh jahat dari luar bumi, dia tidak punya banyak pilihan. Saat roh jahat ditaklukkan, besi astral juga meleleh seluruhnya. Xiao Chen bangkit dan meregangkan tubuhnya, dia tidak terburu-buru memeriksa kultivasinya setelah maju ke dunia nyata. Dia segera mengambil botol itu dan melihatnya. Besi astral yang mampu membesar hingga seukuran gunung kecil sebenarnya hanya tersisa 10 tetes cairan merah setelah dicairkan. Menetes. Xiao Chen perlahan menuangkan cairan itu ke bel tembaga. Begitu cairan merah menetes ke bel tembaga, cairan itu meresap ke dalamnya, rasanya sangat aneh. Setelah semua cairan merah dimasukkan, lonceng tembaga kuno memancarkan cahaya merah. Dengan suara, "Sua", ia langsung terbang ke udara. Tanda-tanda muncul di permukaan lonceng tembaga, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mengukirnya. Lubang-lubang dan pecahan bel tembaga perlahan-lahan pulih kembali. Lonceng tembaga memancarkan ki lurus yang samar. Saat berdiri di sampingnya, seseorang akan merasakan rasa damai. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Saat dia menatap lonceng tembaga di udara, dia berkata, "Itu memang harta karun rahasia yang digunakan oleh para sage kuno. Aku layak menyia-nyiakan 10 batu roh untuk ini." Sial. Ketika penandaan formasi terakhir pada lonceng tembaga selesai, lonceng kuno lengkap muncul di depan mata Xiao Chen. Dengan suara, "Sua", bel itu membesar hingga seukuran manusia dan bunyi dering yang berlarut-larut pun terdengar. Suara ini sangat damai. Xiao Chen berdiri tepat di bawah bel. Dia merasakan budidaya barunya sebagai Grandmaster bela diri kelas rendah menjadi stabil secara signifikan sebagai hasil dari dering merdu. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat,
bagian dalam bel tembaga itu hitam pekat. Itu sangat dalam. Dia tidak bisa tidak berpikir, sepertinya ada dunia kecil di sana. Harta karun rahasia yang dapat menciptakan alam kecil, mungkinkah itu harta karun rahasia tingkat raja yang rusak? Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia melihat ke angkasa yang dalam dan keraguan memenuhi kepalanya. Spanduk hitam terbang dari mata Xiao Chen. Spanduk itu membawa rasa spiritual Xiao Chen dan masuk ke ruang hitam. Ledakan. Dunia yang dilihat Xiao Chen tiba-tiba berubah. Sebuah ruang kosong muncul dari matanya. Bendera hitam di bawah kakinya terus-menerus mengarah ke bawah. Bang! Setelah turun untuk jangka waktu yang tidak diketahui, spanduk hitam itu tertancap di sebidang tanah, yang muncul di ruang kosong. Sebuah wilayah kecil mulai meluas keluar, mulai dari tempat spanduk itu berada. Angin bertiup kencang, dan debu memenuhi udara. Terdengar suara gemuruh. Adegan yang diciptakan oleh dunia kecil adalah salah satu medan perang kuno. Di atas ruang kosong, makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam dalam kerumunan. Makhluk-makhluk ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka memegang segala macam senjata di tangan mereka, dan ki hitam menutupi tubuh mereka. Ada beberapa yang mempunyai sayap seperti burung. Mereka melayang di langit, terus-menerus membuat segel tangan. Aliran energi apokaliptik turun dari langit. Di tempat yang lebih jauh lagi, ada 7 sosok yang tingginya lebih dari 300 meter. Sepertinya kepala mereka mencapai puncak langit. Awan hitam tak terbatas berkumpul di sekitar kepala mereka, membentang puluhan ribu kilometer. Ruangnya mencapai sejauh mata memandang, ada lapisan demi lapisan, tampak luas dan perkasa. Di antara semua itu, seorang manusia tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengandung semangat kepahlawanan, itu menyebabkan darah seseorang mendidih. Lonceng tembaga besar melayang di atas kepalanya. Suara belnya terdengar ilahi, menyebarkan segalanya. Riak-riak yang terlihat muncul di udara, membersihkan sebagian langit. Rasanya seperti mematahkan dahan-dahan pohon yang mati. Makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung berubah menjadi abu. Dia mendorong tanah dengan kakinya, dan tanah bergetar, dan langit berguncang, gunung-gunung pecah, dan sungai-sungai meluap. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih, jari-jarinya menjadi sangat besar. Dia dengan mudah menghancurkan semua makhluk humanoid sampai mati seperti semut. Xiao Chen berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berpikir keras sambil berkata dengan kaget, ini adalah tangan perebutan naga. Apakah orang ini nenek moyang klan Yan? Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia berhasil mendobrak hukum ruang ini hanya dengan satu telapak tangan. Xiao Chen seperti penonton yang berdiri di tengah-tengah medan perang ini. Ketika pasukan iblis yang dikelilingi ki hitam berjalan melewatinya, sepertinya mereka memperhatikan Xiao Chen. Mereka langsung menuju ke leluhur klan Yan. Namun, leluhur klan Yan adalah eksistensi yang tak tertandingi. Lonceng tembaga di atas kepalanya menembakkan aliran ki kuning tua dan memblokir semua serangan yang masuk. Tidak ada yang bisa mendekat. Akhirnya, jauh di kejauhan, sebuah suara dingin datang dari antara 7 sosok besar, harta rahasia pertahanan terkuat umat manusia, Kaisar Bel Timur. Saat suara itu terdengar, 7 sosok besar itu bergegas keluar. Mereka mengambil langkah besar dan tiba di leluhur klan Yan dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitarnya segera mundur. Ada suara keras, dan lubang besar muncul di angkasa. Lonceng Kaisar Timur berdering tanpa henti. Leluhur klan Yan bertarung 1 lawan 7, tapi dia tidak dirugikan sama sekali. Namun, saat pertarungan berlangsung, retakan mulai muncul di Kaisar Bel Timur. Pada saat-saat terakhir, ia tidak dapat bertahan lagi, dan semua tanda formasinya hancur total. Dengan ledakan yang keras, lonceng itu berubah menjadi lonceng kecil yang indah dan jatuh ke tanah, mendarat di kaki Xiao Chen. Leluhur klan Yan memuntahkan darah saat dia tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba meledak, dia telah meledakkan dirinya sendiri. Dalam sekejap ledakannya, medan perang kuno lenyap tanpa jejak. Tanah tak terbatas hanya tersisa dengan lonceng tembaga kecil yang indah, membuktikan semua yang terjadi adalah nyata. Xiao Chen mengambil bel tembaga dan menyeka debunya. Dia mengirimkan seutas rasa spiritual ke dalamnya dan menemukan tidak ada jejak tanda yang ditinggalkan oleh leluhur klan Yan. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Xiao Chen meninggalkan sens spiritualnya di dalamnya, mengubahnya menjadi tanda saat perlahan bergabung dengan Kaisar Bel Timur.
Kemudian, dia mengendalikan spanduk hitam untuk memisahkan ruang dan pergi. Ketika spanduk hitam memasuki mata Xiao Chen, rasa spiritual Xiao Chen kembali ke tubuhnya. Ketika dia melihat Kaisar Bel Timur di langit lagi, Xiao Chen memiliki hubungan misterius dengannya. Melambaikan tangannya, bel tembaga besar itu menyusut seukuran jari dan mendarat di telapak tangan Xiao Chen. Dia bergumam, Kaisar Lonceng Timur, senjata rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Aku ingin tahu berapa persen kekuatannya yang bisa digunakan sekarang. Xiao Chen meletakkan bel tembaga ke dalam cincin alam semesta dan meninggalkan formasi ilusi. Jika ada seseorang di sekitar, mereka akan terkejut menemukan tubuh Xiao Chen muncul dari udara tipis. Hah! Ada desahan tidak jelas yang sampai ke telinga Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi serius, dan dia memperluas rasa spiritualnya. Sejak dia meninggalkan kediaman Tuan Kota, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya. Namun, itu hanyalah perasaan yang sangat samar. Sekarang dia adalah seorang Grandmaster bela diri, persepsinya telah meningkat secara signifikan. Perasaan ini kini semakin menguat. Dia dengan hati-hati memindai area tersebut dengan sense spiritualnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Xiao Chen berkata dengan ragu, mungkinkah aku bereaksi berlebihan? Jika memang ada seseorang, dia pasti sudah ditemukan oleh sense spiritualku sejak lama. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berhenti memikirkannya. Dia hanya mengawasi dan terus melangkah maju. Tepat pada saat ini, Xiao Bai berlari dari tempat yang jauh. Ada beberapa batang tumbuhan di mulutnya. Ia melompat ke depan Xiao Chen, memamerkan harta karun yang ditemukannya. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyum, mereka adalah rumput bercahaya peringkat 5. Xiao Chen awalnya tidak punya niat untuk memilihnya. Siapa yang tahu Xiao Bai benar-benar akan pergi dan mengambilkannya untuknya.